Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqq Al-Ahadus Samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira alladzi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim imamil muttaqin sayyidil ghurril muhajjalin nabiyina wa qudwatina wa uswatina wa imamina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man ahya sunnatahu wa nahaja nahjahu wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayhi an-nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba bil Islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali lagi mempertemukan kita dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang bermanfaat, yang menjadi bekal bagi kita di dunia untuk mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda yang mulia Rasul Adam Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat, tabi'in, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang istiqomah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada pagi ini adalah sifat-sifat wali Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa wali Allah Subhanahu wa taala itu? Wali Allah kalau menurut Imam Asy-Syaukani, ya, al-wali waliya yali wilayatan. Dari kata waliya yali wilayatan bisa diartikan sebagai kekasih, ya, kemudian orang yang dekat, yang secara bahasa spesifiknya al-wali adalah al-alim billahi al-muwadhdhab ala ta'atihi al-mukhlisu. Wali itu, wali Allah itu adalah dia pertama-tama al-alim billah, orang yang tahu, punya ilmu, ya, berkenaan dengan
zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berarti kebalikannya ditu al-jahli. Kebalikannya itu adalah al-jahl, kebodohan. Tidak mungkin jadi wali Allah kalau dia tidak mengetahui tentang kewajiban-kewajiban yang berkenaan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya wali al-alim billah, yang punya ilmu pengetahuan berkenaan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jamaah sekalian, al-muwadzabu ala ta'atihi. Waliullah itu adalah mereka yang al-muwadzab, yang rajin, ya, bahkan terus-terusan ala ta'atihi, dalam menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadahnya rajin, salatnya rajin, pokoknya al-muwadzab ala ta'atihi, tidak berhenti dari ibadah, dari taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin disebut sebagai waliullah kalau dia tidak sholat, kalau dia tidak menjalankan syariat, kalau tidak menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bagaimana mau sholat mandi aja enggak? Misalkan, wah ini waliullah nih, rambut gondrong, kemudian tapi dia itu nggak boleh kena air. Gimana dia kalau menjadi wali Allah sementara sholat itu syaratnya harus wudu? Bagaimana mungkin kalau dia tidak kena air? Nggak wudu dong. Tayamum Ustaz, ya tayamum itu kalau nggak ada air. Kalau ada air kan tidak boleh tayamum, jamaah sekalian dirahmati Allah. Al-muwadzab ala ta'atihi, yang berterus-terusan. Nanti kita jelaskan lebih jauh lagi. Yang ketiga, cirinya adalah al-mukhlisu fi ibadatihi, orang yang ikhlas dalam menjalankan ibadah, tidak riya, gitu. Al-mukhlis fi ibadati, orang yang ikhlas dalam menjalankan ibadah tersebut. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang disebut dengan namanya wali. Kalau melihat definisi itu, ikhwatal iman, maka setiap mukmin yang menyatakan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menyerahkan diri kepada Allah, menjalankan syariat, menjalankan perintah dan meninggalkan larangan Allah, punya potensi yang sama untuk menjadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan dibayangkan orang tertentu begitu ya, dengan kualifikasi tertentu. Tidak, setiap yang beriman itu punya kesempatan untuk menjadi waliullah dengan syarat tiga tadi itu: al-alim billah, al-muwadzab ala ibadatihi atau ta'atihi, al-mukhlis fi ibadatihi. Dia punya ilmu ya tentang syariat ini, kemudian dia ibadah taat kepada Allah secara kontinuitas. Yang ketiga, ikhlas. Dalam kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar memberikan syarah. Apakah waliullah itu orang yang tidak berdosa? Enggak, dia itu manusia biasa, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, biasa berdosa juga, tapi tidak keterusan pada dosanya, jamaah sekalian. Kalau keterusan pada dosanya, na'udzubillahi min dzalik, ya ini mungkin waliullah nggak dapat. Minimal dia jadi wali kelas ya. Baru jadi wali kelas, jamaah sekalian. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Dalilnya itu disampaikan di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 62-64. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ya, sesungguhnya wali-wali Allah itu la khaufun alaihim, tidak ada ketakutan bagi mereka, wala hum yahzanun, dan mereka pun tidak bersedih hati. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Alladzina amanu, beriman, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan amal soleh, menjalankan taat, amal soleh, ibadah, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-muwazzab ala ta'atihi at-tariq li nahyi, menjalankan perintah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang hadir di sini, kita ini jamaah sekalian punya kesempatan untuk menjadi waliullah, wali Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disampaikan dalam kitab, ya, Kitabut Tauhid, kitab akidah, Al-Aqidah At-Tahawiyah, Ibnul Izz Al-Hanafi. Ibnu Al-Izz Al-Hanafi. Dulu kami belajar di Libya kitab itu, ya, disampaikan setiap orang yang beriman itu adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Cuman tingkatannya beda-beda antara yang imannya kenceng dengan yang imannya biasa. Tidak sama jamaah sekalian. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengurut, ya, tingkatan iman kita itu, misalkan dalam surat An-Nisa, ya, faulaika ma'an nabiyyin, level para nabi, wasiddiqin, level para siddiqin, wasyuhada, wassalihin. Ada minimal ada 4 level nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Ya, nabi, wah ini nggak mungkin kita kejar jamaah sekalian, karena itu khusus pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, pilihannya itu. Al-anbiya war rusul, para nabi dan para rasul. Cuman di Indonesia saja itu ada nabi-nabi KW, ya. Ada nabi KW itu Indonesia itu. Kalau saya dengar ceramahnya Kiai Haji Zainuddin MZ, beliau menjelaskan dulu almarhum, katanya di antara Sunda Jawa itu di Indramayu ada yang mengaku nabi, namanya Tugimin. Allahumma sholli wa sallim ala Tugimin. Nah, nggak enak juga tuh. Namanya, agamanya Jasun, Jawa Sunda. Masya Allah. Terus di Bogor kan ada tempo hari itu dulu Ahmad Musadek, ngaku nabi itu. Ngaku nabi Ahmad Musadek. Jangankan yang ngaku nabi, ngaku malaikat aja ada di sini. Lia Eden, tapi udah meninggal. Masya Allah. Nah, dan hebatnya polisi kita nangkep nabi sama malaikat bareng-bareng. Nabi sama malaikat ditangkap. Ya, nabinya Ahmad Musadek, malaikatnya Lia Eden. Kan ditanya, Ahmad Musadek, kamu kan ngaku nabi? Iya. Pernah ketemu Jibril nggak? Belum pernah, dia bilang. Ini Jibril ditangkap katanya. Masya Allah. Jamaah sekalian dirahmati Allah, ya, level anbiya itu Allah Subhanahu wa taala yang ngurus, ya, yang memilih gitu. Allah yang memilih, sehingga ada disebutkan dalam Quran 25, tetapi totalnya sekitar 300. Ya, para nabi dan para rasul itu. Para nabi jamaah sekalian itu ratusan ribu dari sekian banyak umat manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang yang beriman dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman seperti apa? Ya, iman seperti halnya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya. Iman yang diajarkan oleh Rasul. Takwa yang bagaimana? Takwa sebagaimana definisi syariat. Ya, dia melakukan fi'lu at-ta'ah, melakukan ketaatan, wajtinabu an-nawahi, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh syariat, jamaah sekalian. Nah, ikhwatul iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas, ya, apakah para wali ini kalau di kita ya disebut dengan namanya tanda petik karomah. Para nabi punya mukjizat. Rasulullah Muhammad SAW sebelum diutus menjadi nabi, dia punya namanya al-irhas, irhasat an-nabawiyah, ya. Muqaddimah kalau dia ada tanda-tanda kenabian. Contohnya Rasulullah SAW misalkan irhasatnya itu apa? Ketika usia 6 tahun atau usia 4 tahun, 5 tahun pernah dibelah dadanya oleh Jibril alaihissalam ketika masih diasuh oleh Halimatu As-Sa'diyah. Itu dibelah dadanya. Datang Jibril, kemudian Rasul dibaringkan di atas tanah, kemudian dibelek dadanya, dikeluarkan hatinya, dicuci di satu bejana pitistin min dhahabin, pada bejana yang terbuat dari emas, bima izamzam, dibasuh, dicuci dengan air zam-zam. Itu irhas, ya, tanda-tanda kenabian sebelum Rasulullah diangkat. Nah, kemudian setelah itu dibalikin lagi ke dalam dadanya, ya, entah dijahit atau apa, wallahu alam bisawab, jamaah sekalian. Tetapi Ibnu Abbas itu menceritakan ketika dia memandikan jenazah Nabi, dia katakan wa ra'aitu athara al-mihyad, aku menyaksikan, aku melihat bekas jahitan pada dada Nabi SAW itu. Gitu ya. Kan Rasulullah 2 kali dibelek dadanya, jamaah sekalian. Nah, ikhwatul iman, itu irhas. Setelah Nabi jadi Nabi, setelah Rasulullah Muhammad jadi Nabi, maka kejadian-kejadian tanda petik di luar logika, di luar nalar itu disebut dengan namanya mukjizat. Disebut dengan mukjizat. Dalam satu perjalanan, sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa? Kita kehabisan air. Bagaimana nanti wudu kalau air tidak ada? Kata Nabi SAW, coba kumpulkan sisa air yang ada, dikumpulin, masukin ke bejana baskom. Kemudian Rasul memasukkan tangannya ke dalam bejana tersebut, ya, dan air memancar dari sela-sela jari Nabi SAW. Mata air di sini, jamaah sekalian. Ya, sahabat wudu semuanya. Kemudian ya selesai wudu, ya selesai juga. Mukjizat. Itu nggak bisa dipelajari. Apa itu ilmunya Ustaz? Wiridnya bagaimana itu? Supaya tidak bayar PAM. Ya, air PAM kan lumayan tagihannya. Nggak bisa, jamaah sekalian. Itu mukjizat khusus bagi Nabi SAW. Di dalam perjanjian Hudaybiyah juga demikian. Ada sumur kering, ada sahabat 1.800 yang ikut, 1.200, 1.400 yang ikut perjanjian Hudaybiyah itu. Awalnya mau umroh tapi dicegah oleh orang musyrik untuk memasuki kota Mekah. Kemudian kata Nabi, ya, tancapkan tongkat ini di dalam sumur kering itu. Sahabat itu belum naik ke sumur kecuali airnya itu sudah naik gitu. Subhanallah. Mukjizat. Mukjizat itu ada sedikit persamaannya dengan namanya karomah gitu. Sesuatu yang di luar nalar. Tapi persamaannya yang lain adalah mukjizat karomah ini tidak bisa request. Tidak bisa direquest, jamaah sekalian. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam perang Ahzab, perang Khandaq itu, Rasul kan melilitkan batu di perutnya, itu bahkan 2 batu. Kemudian diikat. Untuk apa? Nahan rasa lapar. Ya, nahan rasa lapar. Itu zaman Nabi itu. Ketika jihad nggak ada makanan. Kalau kita hari ini lagi ngaji aja makanan banyak.
Ada kopi, ada teh dan lain sebagainya. Saya 3 jamaah saya lihat. Putih, ini entah apa ini. Wah, ini kopi, ini teh, masya Allah. Bajigur belum datang. Nah, Rasul zaman itu dia gali parit. Ya kan, kalau kita ke Khandaq itu gali parit sekian kilometer, 5 kilometer, jaraknya hampir 5 meter atau 7 meter, kedalamannya 5 meter, jamaah sekalian. Subhanallah itu. Nah, pada saat itu ada di antara mujizatnya itu apa? Ada seorang sahabat namanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia melihat Nabi itu lemas gitu ya. Melihat perutnya diikat dengan batu, lapar sekali. Dia pulang ke istrinya, bilang Jabir kepada istrinya, hal indaka ta'am, punya makanan enggak? Ya, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad balagha minal ju'. Saya lihat Rasulullah sangat lapar sekali. Tolong dicatat jamaah sekalian, Nabi itu dalam 1 pekan, kata dalam riwayat ya, 2-3 hari itu dapurnya nggak ngebul. Dalam 1 pekan itu 2 hari dapurnya nggak ngebul, 5 hari aja tuh dapurnya ngebul. Jadi kalau jamaah sekalian, kita bukan Nabi, bukan Rasul, bukan juga wali Allah tadi yang paling dekat, tapi pengen dapurnya ngebul terus. Memang dapur rumahnya nggak ngebul, tetapi kan sekarang banyak makan di mana, di sini, di situ dan lain sebagainya, masya Allah. Jadi kalau ibu-ibu kata suaminya, hari ini aku nggak ngasih uang belanja, ingin seperti Nabi, dapurnya nggak ngebul 2 hari dalam seminggu, masya Allah. Kata istrinya, saya cari yang lain aja deh. Nah, kata istri Jabir itu, dia bilang ada katanya, indi anakun wasyair, ada anak itu kambing kecil, wasyair gandum, tapi belum ditumbuk. Kata suaminya, idbahil anaqa wadhanis syaira, ya, kambing yang kita sembelih, kemudian gandumnya kita tumbuk, bikin roti, kemudian dimasak begitu. Setelah itu kata istrinya tuh, ini cukuplah mungkin 3 atau 4 orang ini makanan itu. Kemudian Jabir bin Abdullah pulang lagi tuh jamaah sekalian, bilang kepada Nabi, ya Rasulullah, tu'aimun li, wahai Nabi, ada sedikit makanan di rumah. Tu'aimun li, ada sedikit makanan di rumah. Kata Nabi SAW, madza indaka, kamu punya makanan apa? Dia bilang, dzabahtul anaqa wa tuhantus syaira. Saya tadi punya kambing kecil, sudah saya sembelih, sudah dimasak, kemudian bikin adonan roti, ya cukup yakfi li salasa au arba'ah, 3 atau 4 orang lah yang cukup itu, untuk 3 sampai 4 orang. Kata Nabi SAW, hadza ta'amun katsir, kata Rasulullah, itu makanan sudah banyak itu. Rasul itu jamaah sekalian senantiasa cara pandangnya itu positive thinking. Punya apa di rumah? Ya ada nasi, ada, itu luar biasa, itu banyak sekali. Ya, punya apa di rumah? Ada nasi, ada ikan bakar, ada ayam bakar. Kok satenya nggak ada? Nah, kalau kita tuh begitu, nyari yang nggak adanya, itu masalahnya jemaah tadi. Ada sate nggak? Nggak ada. Ada lalapan nggak? Nggak ada. Kok nggak ada? Nah, Rasul tuh ngelihat apa yang ada. Kalau kita kadang-kadang ngelihat apa yang nggak ada. Jadi yang meskipun yang ada itu banyak, tetap aja dianggap sedikit. Kata Nabi, tu'amun katsir barokah. Itu makanan banyak dan berkah insya Allah. Apa yang dilakukan oleh Nabi jamaah sekalian? Diajak tuh sahabat yang lagi gali parit itu, Pak. Ribuan sahabat kan lagi gali parit itu. Perang Khandaq itu diikuti 3.000 pasukan. Mungkin pada waktu itu yang lagi piket gali parit ya ratusan. Diajak semuanya, wahai kaum muslimin. Semuanya kan lagi lapar itu. Ada makanan di rumah Jabir, senang sekali. Kelihatan wajah-wajah lapar itu jemaah sekalian. Berangkat ke rumah Jabir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, udkhulu wa la tadaghatu. Masuk giliran. Jangan ribut. Ketika melihat rombongan Nabi, isi Jabir itu shock. Masya Allah, ini manusia yang datang banyak banget. Madza taqulu li Rasulillah, kamu ngomong apa kepada Nabi? Kata suaminya Jabir, ya aku bilang itu makanan cukup 3 atau 4 orang. Kenapa Rasulullah banyak bawa kaum muslimin? Ya nggak tahu, kata Jabir. Terus Rasul bilang apa? Rasul itu cuma bilang,
jangan buka tempat makanan sebelum Rasul tiba. Itu aja pesan Nabi. Kata istrinya, Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya, ini udah urusan Allah dan Rasulnya. Allah Rasulnya maha tahu. Datang Nabi, didoain oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ngantri para sahabat, dikasih roti, kasih daging kambing, ya, semuanya kebagian, semuanya makan, semuanya kenyang. Makanan masih sisa. Subhanallah. Ini namanya apa? Mukjizat. Apa doanya? Kagak ada doanya. Bagaimana caranya? Nggak ada caranya. Saya punya warung Padang, Ustaz. Bagaimana tuh doanya itu? Pengen makan masak sedikit tapi lakunya banyak gitu ya. Itu rendang nggak habis-habis, gulai nggak habis-habis, nggak bisa jemaah sekalian. Itu namanya mukjizat, kejadian di luar logika, di luar akal sehat, hitungan normal manusia, tapi Allah berkehendak. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Antara nun sama fa, kun fayakun. Gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan diandelin gitu. Ikhtiar terus. Nabi itu nggak ngandelin mukjizat. Ntar juga orang musyrik itu habis semuanya. Saya tiup. Enggak. Jihad juga Rasulullah jihad, Rasul masak ya. Kemudian Rasul ke pasar, Rasul ibadah, Rasul ini melakukan strategi dan lain sebagainya. Jangan ngarepin kejadian-kejadian yang tadi itu. Ikhtiar. Dengan karomah, mukjizat kepada para nabi dan rasul, karomah itu kepada aulia illah, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kejadian amrun khariqun lil ada, kejadian di luar nalar, kira-kira begitu, Pak. Itu karomah. Wali Allah itu punya karomah. Tidak dinafikan. Tapi jamaah sekalian dirahmati Allah, sekali lagi enggak bisa diniatkan, nggak bisa diundang. Itulah yang membedakan antara karomah mukjizat dengan sihir. Kalau sihir bisa diundang kapan dia mau, ya. Nah, maka yang mendapatkan amrun khariqun lil ada, kejadian-kejadian di luar nalar, itu siapa jamaah sekalian dirahmati Allah? Selain waliullah, ada juga yang namanya Dajjal. Ya kan? Si Dajjal itu nanti ketika dia turun, ada orang dibunuh sama si Dajjal itu. Mati dia, dihidupkan lagi, hidup dia. Kemudian juga jamaah sekalian, lihat ke langit. Wahai langit, turunkan hujan, hujan langsung. Gitu ya. Dan lain sebagainya, banyak itu. Tapi apakah dia berarti waliullah? Bukan. Dia itu Dajjal. Kalau Dajjal namanya aulia usyayatin, walinya setan dia. Jadi orang yang mendapatkan sesuatu, kejadian di luar nalar itu bisa dua. Bisa namanya karomah, bisa namanya istidraj. Ya, sungkunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada orang sekali ngomong, didoain dia sembuh. Apakah dia wali? Belum tentu. Belum tentu waliullah jamaah sekalian. Ukurannya apa? Ukurannya itu tadi surat Yunus, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, idza ra'aita ar-rajula yamshi 'alal ma wa yatiru fil hawa, ya, fala ta'tabirunna syai'an hatta ya'udu ila kitabillah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang, kata Imam Syafi'i, bisa jalan di atas air. Ada Ustaz, saya lihat orang jalan di atas air. Iya, maksudnya apa? Di atas perahu, kan di atas air. Nah, itu bukan waliullah, ya, itu wali kelas. Ya, kalau enggak wali murid dia. Nah, jalan di atas air. Atau yatiru fil hawa, bisa terbang. Film-film dulu kan begitu jemaah. Ya, si buta dari gua hantu. Kemudian siapa, banyak macam-macam, terbang macam-macam ya, angling dharma, pada bisa terbang. Apakah kalau seandainya ada tuh orang seperti itu, apakah dia waliullah? Belum tentu. Ya, kata Imam Syafi'i,
kamu lihat apa yang dia lakukan ini sesuai dengan kitabullah dan sunnahnya apa enggak? Apa yang dia lakukan itu, apakah dia orang taat, dia ibadahnya bagaimana, ya, jihadnya bagaimana, apakah sesuai dengan Quran dan sunnah apa tidak? Kalau sesuai dengan Quran dan sunnah, kejadian di luar nalar itu mungkin karomah. Tapi ada kejadian di luar nalar, tapi orangnya sholat aja nggak pernah, mandinya sebulan sekali. Justru kalau dia mandi ilmunya hilang. Nah, ini bukan waliullah jemaah saya lihat, wali setan itu. Tapi kejadiannya bagaimana? Itu namanya istidraj, bukan karomah. Karena ini jemaah sekalian, suka rame gitu ya. Saya baca di salah satu media online. Jadi ceritanya itu ada seorang soleh. Nah, dilebih-lebihan sama muridnya. Ada orang soleh, kemudian orang soleh ini dibilangnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Mungkin Syekh Abdul Qadir Jailani itu benar memang orang soleh beliau, orang baik. Tapi kadang murid-muridnya melebih-lebihkan dari kapasitas dia seorang manusia. Contohnya begini, dalam riwayat itu, dia punya murid, muridnya ini rajin sekali, tapi otaknya bebal, nggak paham-paham gitu, sehingga kalau dikasih pelajaran dia nggak ngerti. Nah, bukan nggak rajin, ya, tapi kapasitas RAM-nya itu kecil, gitu. Ya, mungkin cuma 2 giga gitu. Nah, jadi sulit sekali nangkep ya, loadingnya tuh lama. Kalau handphone atau laptop yang loadingnya lama, muter aja. Kalau kita pengen apa, muter terus. Sampai satu hari dalam cerita itu, si muridnya ini nggak ada datang ke pengajian. Ditanya-tanya kemana dia, ternyata sudah wafat, sudah meninggal. Nah, ini cerita mereka di sini. Ketika dia ada di alam barzah, di alam kubur, si muridnya itu ditanya sama malaikat Munkar Nakir dalam cerita itu. Man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma kitabuka. Tuhanmu siapa? Rasulmu siapa? Kitabmu apa? Dia nggak bisa jawab. Karena dulu ketika di dunia bebal. Ya, nilainya D atau E, nggak lulus. Cerita itu bilang begitu. Sehingga tapi orang ini, si murid ini, si orang ini katanya dia itu ngomong tuh di alam kubur itu, dia menyebutkan nama seseorang, Syekh Abdul Qadir Jailani, kira-kira begitu. Nah, sama Munkar Nakir dilaporin sama Allah, ya Allah, ada manusia ya, dia tidak bisa jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kalau di protapnya, SOP-nya ini kudu dihukum. Nah, ya udah dihukum. Kemudian diambil palu gada, ya, ketika mau dipukul jamaah sekalian. Nah, hadirlah tuh Syekh Abdul Qadir Jailani ke alam kubur, mengintervensi Munkar Nakir. Stop, jangan main pukul aja, itu murid saya, dia bilang begitu, kata cerita itu. Ya, kamu tanyakan apapun, saya jawab, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kata mereka begitu. Jadi malaikat nggak jadi itu mukul, nggak jadi nyiksa si hamba itu. Kemudian konsultasi lagi kepada Allah. Ya Allah, ada seseorang yang ngebela dia, ya, tapi dia belum mati, orangnya masih hidup, tapi dia bisa intervensi alam barzah. Nah, kata Allah, ya, karena dia murid si fulan dan si fulan itu dekat dengan aku maafkan, aku ampuni dia, nggak usah disiksa. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kejadian di luar nalar. Gitu ya. Tetapi kalau model seperti ini, kalau dalam riwayat, jangankan manusia biasa, Rasul pun tidak bisa intervensi. Apalagi manusia biasa. Ya. Contohnya apa? Nabi kan punya paman, namanya siapa? Abdul Muttalib ya. Punya paman Abu Talib. Abu Talib, kakeknya Abdul Muttalib. Pamannya ini kan cinta banget sama Nabi, sayang banget sama Nabi.
dia banyak ngebela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari gangguan orang-orang musyrikin Quraisy. Nah, tapi dia ketika meninggalnya dalam kondisi musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak mau syahadat. Ya, dia mengimani Lata, Uzza, Manat, Hubal, Suwa, ya, patung-patung yang disembah oleh orang-orang musyrikin pada waktu itu. Kata Nabi, ya ammi qul la ilaha illallah uhaju bihi amamallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah dulu aja deh. Itu kunci itu. Nanti selebihnya aku akan bela engkau di hadapan Allah, asal meninggal dengan mengucapkan la ilaha illallah, karena beriman gitu. Tapi pamannya dibilang sama Abu Jahal, ya Abu Talib, anta rajulun fina dzu nasabin wa makanatin wa rif'atin. Wahai Abu Talib, kamu kan punya kedudukan tinggi di tengah-tengah masyarakat kami. Ya, apakah kamu as-sabata an dinika? Kamu mau keluar dari keyakinan nenek moyangmu gitu ya. Nah, akhirnya dia meninggal dalam kondisi. Rasul minta kepada Allah, la astaghfiranna lahu ma lam unha anhu. Aku akan mintakan ampun kepada Allah untuk pamanku itu selama tidak dilarang sama Allah. Tapi kemudian turun ayat, ya. Orang mukmin tidak boleh mendoakan orang yang mati dalam kondisi syirik. Tapi Allah ngasih dispensasi, diinjek itu bara api neraka, mendidih itu otaknya. Itu adna al-azab, tingkat siksaan yang paling ringan. Rasul itu cuma bisa seperti itu, jamaah sekalian. Bagaimana mungkin yang kisah yang tadi itu bisa intervensi mungkar nakir itu? Itu tidak sesuai dengan syariat. Mungkin sekali lagi Syekh Abdul Qadir itu orang soleh betulan, cuman mereka para muridnya, jamaah sekalian, mengkultuskan. Nah, ini bukan hanya tidak baik, ini disebut dengan namanya al-ghulu, berlebih-lebihan dalam menyikapi orang soleh bisa menjadi sebab kesyirikan, kemusyrikan. Itu nggak boleh. Ikhwatal iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jam 6 ya. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dia mengatakan, ya, sifat-sifat yang dimiliki oleh waliullah itu bagaimana sifatnya? Wa min sifatihi, kata sifatnya itu husnul akhlak, akhlaknya baik. Akhlaknya baik, ya ma'asal. Karimus suhbah. Waliullah itu sifatnya akhlaknya baik, karimus suhbah. Dia itu pemurah, dermawan. Ya, kalau ada dia mengaku sebagai wali Allah tapi pelit, wah ini bukan wali Allah, wali kelasnya, ya, bukan wali Allah itu karimus suhbah, dia murah, dia itu dermawan dalam persahabatan, baik kepada setiap orang. Karimus suhbah, azimul hilmi, penyabar, ya, penyabar, tidak emosional, dalam masalah pribadi. Pribadinya dicaci, dimaki. Rasulullah begitu, sabar Nabi. Tapi kalau agama dicaci maki, jangan pakai kaidah sabar. Apa sabar? Nabi dihina, Islam dilecehkan, Quran dibakar, kok bilang sabar? Sabar tidak pada tempatnya itu. Justru kalau agama dilecehkan, agama dihina, agama dinistakan, dia yang paling marah waliullah itu. Bagaimana mungkin waliullah tapi ketika agama dinistakan dia sabar? Tidak bisa. Sabar ketika pribadinya. Kasirus sabri wal ihtimal. Ya, jadi tidak emosional, kemudian kasirus sabri, penyabar. Dalam Rasulullah, para sahabat dalam membina umat, mendidik masyarakat dan lain sebagainya. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pamanittasafa bihadhihi sifat, ya, fa ghairu ba'idin an tadhhar ala yadaihil karomat. Yang punya sifat-sifat seperti itu, maka tidak mustahil dia akan mendapatkan banyak karomah.
Sederhana, nggak usah ribet tuh mikirin karomah itu jamaah saja. Sebetulnya hidup kita ini semuanya penuh dengan karomah itu, Pak. Dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman besar kecilnya aja itu. Contoh sederhana begini jamaah saja. Tadi malam kita tidur kan? Sebelum bangun subuh itu, bangun tahajud. Hidung itu nggak ditutup, nggak ada itu penutup hidung. Takut nanti ada binatang masuk, tutup dulu. Hidung tutup. Telinga tutup, kan ini lubang-lubang akses masuk ke dalam gitu. Tapi alhamdulillah tuh nggak ada binatang yang masuk, dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Hingga kalaupun kita tidurnya tuh di hutan, lagi camping, nggak ada tuh, dan belum ada kayaknya produk penutup hidung ketika tidur. Ada alat penutup telinga ketika tidur. Ya, mobil disarungin. Ada sarungnya, motor ada sarungnya, hidung nggak ada tutupnya. Kalau ditutup mati dia, karena nggak bisa nafas sama asalnya. Nah, itu kan karomah, kebaikan, kemuliaan yang Allah berikan kepada seseorang. Itu aja di situ. Ada orang anaknya banyak, tapi semuanya sukses. Ya, ada di kampung guru saya dulu, tapi sekarang dia udah lagi stroke, 12 tahun stroke, punya 7 orang anak. Subhanallah, oleh Allah itu, Allah itu maha adil. Dia itu seorang guru, istrinya juga guru kami dulu ketika pesantren. Ya, punya 7 orang anak jamaah sekalian. Anaknya itu semua kuliah anaknya itu gratis semua, beasiswa semuanya. Anak yang kedua dapat S2 bahasa Inggris di Singapura, di universitas ini dan lain sebagainya. Kalau kita bahasakan, ayahnya nggak bisa bekerja. Ya, karena dia stroke, mau kerja apa, ngajar aja udah nggak bisa. Itu boleh dibilang juga sebagai bagian dari karomah, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. 7 anaknya sukses semuanya jemaah sekalian. Ya, kalau ukuran pendidikan gitu. Nah, ini kan karomah juga. Ada juga kita menyaksikan, masya Allah luar biasa, tapi rizkinya ditanggung sama Allah, ya badannya sehat dan lain sebagainya. Itu juga bagian dari karomah. Atau sederhananya begini jamaah sekalian, kemarin tahun lalu 2021 kan, bulan Juli Agustus itu puncaknya COVID, Delta, varian Delta, banyak meninggal. Bahkan Indonesia waktu itu kita menyaksikan kelangkaan oksigen. Orang sampai ngantri itu oksigen. Ada yang lagi ngantri, kemudian ditelepon sama saudaranya di rumah sakit, udah nggak usah ngantri. Orang tua kita sudah wafat, nggak ketolong karena dia pneumonia, penyesakan gitu ya. Artinya oksigen itu sesuatu yang luar biasa. Ini kita jamaah sekalian, ketika Allah memberikan paru-paru normal, kita kan mesti menghirup oksigen, dan kita tidak bawa tabung kemana-mana itu. Kalau seandainya setiap orang mesti bawa tabung oksigen, masya Allah, berat itu tabung oksigen. Luar biasa. Bukankah itu karomah yang Allah berikan kepada kita jamaah sekalian? Ya, ada yang ngitung tuh kebutuhan oksigen satu orang dalam 1 tahun itu 3-4 miliar. Oksigen mahal, 1 tabung berapa? Begitu ya, untuk berapa hari? Kali 365 hari dalam 1 tahun, kali sekian. Kalau seandainya oksigen itu bayar, kita mesti menyiapkan anggaran miliaran untuk oksigen. Kalau seandainya ginjal ini mesti dibayar untuk menetralisir ya racun-racun dan lain sebagainya, supaya pasokan darahnya bersih dan lain sebagainya, kita mesti mengeluarkan uang seberapa banyak. Cuci darah berapa keluar duit? Cuci darah itu menggantikan posisi ginjal kan, peran ginjal yang sudah tidak berfungsi. Subhanallah. Karomah semuanya kalau ditadaburi dengan baik. Artinya kebaikan Allah itu sudah memberikan kebaikan-kebaikan luar biasa sebelum kita memintanya jamaah sekalian. Maka kalau enggak ibadah itu keterlaluan. Kemudian sifat yang lain ya, ciri yang keluar, hal yang terlihat dari wali-wali Allah itu apa? Ayyakuna mujabud dakwah. Dakwahnya, doanya senantiasa diijabah. Doanya itu diijabah jemaah sekalian. Yang kedua, radiyan anillah fi kulli halin. Wali Allah itu orang yang senantiasa ridho dalam berbagai kondisi. Ridho dia, mau pahit, mau manis, ridho. Raditu billahi
Rabba. Kemudian qaiman bil faraid, yang wajib dia tunaikan. Ya, jangan sampai ngaku wali tapi sholat enggak. Mohon maaf, ada orang bilangnya saya sholat di Mekah. Kemana si bulan? Dia jumatannya nggak di sini, jumatannya ke Mekah. Ya, pakai Garuda, Lion Air, Batik atau Saudi Airlines. Tidak, dia duduk di atas sajadah saja. Masya Allah, sajadah Aladin. Jamaah sekalian, siapa yang lebih soleh antara dia dengan Nabi? Nabi. Apakah Nabi pernah ninggalin sholat? Tidak. Bahkan Nabi kalau sholat, kedua kakinya tuh bengkak-bengkak. Pernah nggak kita sholat sampai kaki bengkak-bengkak? Asam urat itu. Nabi sampai bengkak-bengkak, saking panjangnya ayat yang dibaca. Nabi yang paling dekat dengan Allah, dosa-dosa sudah diampuni, surga udah di tangan, ibadah nggak pernah ditinggal. Ini siapa yang mengatakan tidak sholat Jumat, tidak sholat, yang penting eling? Itu bukan wali. Dan itu kalaupun dia mendapatkan sesuatu yang tidak logis, bukan karomah, namanya istidraj. Yang paling soleh Nabi aja tidak begitu. Mujtahidan bin nawafil, dia menjaga ibadah sunnah. Tarikan lin nawahi, meninggalkan yang dilarang. Lahu hadaf ghairu ahdafin nasi dunyawiyah, dia punya orientasi, itu bukan orientasi dunia, tapi orientasi Allah Subhanahu wa taala. Idza wasala ilaihil qalil sabar. Kalau dapat sedikit sabar, kalau dapat banyak bersyukur. Yastawi indahul madah wazam. Mau dipuji, mau dihina, dicaci, bagi dia nggak penting. Biasa aja. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Biasa aja. Nah, ini tanda-tanda kewalian. Ghairu mu'jib bima manallahu alaihi min khisalil wilayah. Dia tidak ujub, tidak bangga, bahkan tidak mengklaim saya wali Allah. Deklarasi. Justru kalau ada orang mengaku dia itu bukan wali Allah, ya, oleh karena itu nggak bisa orang mengatakan si fulan ini sebelum kita mengetahui akhir hidupnya dia itu kayak gimana nanti, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin bahasan yang bisa kita bahas. Ya, semua kita punya kesempatan menjadi wali Allah, kekasih Allah. Oleh karena itu semakin dekat, semakin rajin ibadah, semakin sabar, semakin soleh, semakin taat, maka akan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.